Pelajaran kita yang selanjutnya judulnya adalah alasan untuk bersyukur dan berdoa. Kalau kita di pelajaran pekan lalu sudah melihat sedikit introduction dari buku Filipi dan Kolose, kita sudah melihat latar belakang dan kondisi kedua kota ini. Kita akan melihat di dalam pembukaan kitab Filipi dan Kolose, Paulus dengan sengaja memulai surat-suratnya dengan salam dan juga ucapan syukur. Apa sih yang menjadi kerinduan terhadap jemaat ini? Kenapa? Karena dia tahu apa masalahnya daripada jemaat ini dan yang dia pikirin apa solusinya yang bisa membuat jemaat ini terus bertumbuh. Jadi alasan kenapa kita bersyukur adalah ya karena kita mencari, pengen mengetahui rencana Allah itu seperti apa. Jadi bukan berarti kita nggak usah tahu rencana Allah, toh semuanya juga bisa. Nggak begitu juga. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita, dari pelajaran ke pelajaran, bahkan tahun ke tahun. Selamat tahun baru kepada kita semua. Kita sudah memasuki satu tahun yang baru, kita sudah memasuki satu pelajaran yang baru, di mana pelajaran triwulan pertama tahun 2026 ini kita akan membahas menyatukan surga dan bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Selamat tahun baru semuanya. Dan kita juga senang untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, minta kesediaan dari Kevin untuk membacakan. Baik, ini ada pesan dari Nancy. Puji Tuhan, pelajaran yang membawa saya secara pribadi mengenal lebih dekat lagi melalui diskusi yang sangat jelas. Salam dari Jemaat Thousand Oaks, California. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada dari Mariati Simanung Khalid. Terima kasih pelajaran yang mengangkat kerohanian kita. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Dan terakhir, dari Yatin Kukung. Amin, puji Tuhan. Terima kasih diskusi sekolah sahabat yang sudah membantu saya untuk memahami dengan lebih baik dan saya boleh terapkan dalam kelas sekolah sahabat di tempat saya. Tuhan memberkati semua narasumber dan juga Kak Yola atas channel diskusi ini. Semoga channel ini terus maju dalam pelayanan Tuhan. Amin, terima kasih. Iin, silakan. Yang pertama ada Revna Sendo, Shalom. Kiranya dengan diskusi pelajaran sekolah sahabat yang mengikuti, yang mendengar tidak berlalu begitu saja, namun boleh tertanam dalam hati kita dan melakukan akan firman Tuhan. Semoga roh Yesus Kristus menyertai kita sampai Maranatha. Amin. Yang kedua ada dari Susi Smas. Terima kasih karena saya bisa memahami pelajaran ini. Dan yang ketiga dari Gerti Susanti Manik. Shalom, terima kasih untuk penjelasan dalam diskusi sehingga semakin bertambah pengetahuan tentang firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Salam dari Jemaat Ciracas, Jakarta Timur. Amin. Metalusen? Baik, yang pertama dari Eli Karyati. Amin, puji Tuhan, banyak hal yang kita pelajari dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semakin semangat dalam belajar dan menerapkannya dalam kehidupan kita, meski bagi kaum awam seperti saya itu berat dan susah. Semoga Tuhan memberikan roh pengertian dalam kita belajar Alkitab. Berikutnya dari Alfred Wabisar. Terima kasih untuk diskusinya. Amin. Lalu Manalu Washington. Amin. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menginspirasi. Tuhan memberkati kita semua. Lalu yang terakhir dari Linda Sihombing. Terima kasih atas diskusi sekolah sahabat yang sangat jelas. Semoga all team diberkati Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk komentar-komentar kesaksian dari teman-teman semua yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Kita senang sekali untuk mengetahui bahwa program ini membantu teman-teman semua di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan teman-teman kalau sulit akses kepada buku sekolah sahabat kita,
triwulan pertama tahun 2026 ini seperti yang ada di tangan saya, namun senang untuk dapat belajar bersama-sama dengan kami. Jangan ragu, hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku sekolah Sabat dan kami akan mengirimkan ke alamat Anda secara cuma-cuma di wilayah Indonesia. Pelajaran kita yang selanjutnya judulnya adalah alasan untuk bersyukur dan berdoa. Kalau kita di pelajaran pekan lalu sudah melihat sedikit introduction dari buku Filipi dan Kolose, kita sudah melihat latar belakang dan kondisi kedua kota ini. Kita akan melihat di dalam pembukaan kitab Filipi dan Kolose, Paulus dengan sengaja memulai surat-suratnya dengan salam dan juga ucapan syukur. Dan kita akan mempelajari, merenungkan dari kata-kata pendahuluan dari ucapan syukur Paulus ini, bagaimana dapat ucapan syukur ini dapat memperkaya hubungan, apalagi kehidupan doa kita, bagaimana kita memaknai artinya bersyukur dan berdoa dan menemukan alasan yang tepat untuk kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Bayangkan, pekerjaan paling sulit yang pernah ada. Pekerjaan yang rasanya terlalu berat, terlalu besar, terlalu jauh untuk dijangkau. Begitulah gambaran rencana keselamatan. Sebuah misi untuk menjembatani manusia dan ilahi. Sesuatu yang tampak tidak mungkin dalam pandangan manusia. Namun, itulah amanat yang Yesus berikan kepada para murid-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Yesus memberikan misi yang mustahil agar kita belajar bergantung kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Ketika kehendak manusia bersatu dengan kehendak Allah, itu menjadi kuasa yang besar. Dan menakjubkannya, pada masa Paulus, Injil telah diberitakan kepada seluruh makhluk di bawah kolong langit. Tidak semua percaya, tetapi tugas mereka bukan membuat semua bertobat, melainkan agar Injil itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dari balik jeruji penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Surat-surat ini menyingkapkan Kristus, anak manusia yang menebus kita dari dosa, dan anak Allah yang menjadi perantara bagi kita. Hari ini, gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu, menyelesaikan amanat akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat. Karena dialah yang memampukan kita mengambil bagian dalam rencananya yang agung, menyatukan surga dan bumi. Pelajaran kedua dengan judul alasan untuk bersyukur dan berdoa. Ayat hafalannya terdapat dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Iin. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan berdiskusi firman Tuhan pelajaran sekolah Sabat. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, tolong kami untuk berdiskusi dan boleh mengambil pelajaran yang baik, agar hidup kami boleh dituntun untuk lebih hari lebih berkenan pada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Judulnya sangat menarik sekali ya. Alasan untuk bersyukur dan berdoa. Walaupun nanti kita akan melihat lebih dalam mengenai hal ini dan menemukan apa yang Paulus mau ajarkan kepada kita dalam hal bersyukur dan berdoa, tapi sebagai orang Kristen, apa sih sebenarnya bagi pribadi kali ya, bagi diri sendiri, alasan untuk bersyukur dan berdoa, Kevin? Kalau buat saya pribadi, kenapa perlu bersyukur? Karena kita itu sebagai manusia itu sering lupa. Ya kan? Kita suka take things for granted. Jadi kalau kita nggak bersyukur, kita lupa. Kita jadinya nggak menghargai apa yang sejauh ini mungkin Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan gampang gitu. Yeah. Dan dari anak-anak aja kadang-kadang
berhubung saya udah punya anak, itu kelihatan gitu kan. Kadang-kadang orang tuh, anak-anak kalau misalnya ya hidup mereka udah enak-enak aja, kayak semuanya aman-aman aja, ya udah mereka tuh udah merasa kayak ya udah seakan-akan ini udah kayak hak mereka untuk menerima sesuatu gitu. Padahal kan nggak selalu begitu. Kita pun mungkin sama Tuhan seperti itu. Seringkali kita mungkin pikir ya udah saya sehat ini hak saya Tuhan gitu kan, kayak seakan-akan seperti itu. Padahal itu sebenarnya adalah berkat Tuhan. Hal-hal kecil pun yang kita dapatkan dari Tuhan ya bagus untuk kita bisa sebutkan, ungkapkan kepada Tuhan gitu, sehingga kita menyadari secara langsung bahwa ini semua tuh berasal dari Tuhan. Mungkin itu sedikit dari saya. Iin. Kalau saya secara pribadi mungkin alasan yang paling tepat untuk bersyukur karena masih hidup. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, semua tidak lepas dari kesalahan. Saya juga. Mungkin hari kemarin ada banyak hal yang salah, dan hari ini bersyukur karena Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup. Dan kenapa berdoa? Ya karena untuk hidup ini saya pun tidak bisa memastikan bahwa hari ini berjalan dengan baik semua. Saya perlu untuk berdoa, meminta Tuhan menolong saya melewati hari ini setidaknya lebih baik dari kemarin. Amin. Neta. Ya mungkin kadang-kadang kita juga kalau ya di mana gitu kan bilang apa kesaksian minggu ini, oh ya puji Tuhan masih sehat-sehat gitu kan. Kadang-kadang kita suka menganggap remeh gitu juga ya. Betul. Terhadap hal-hal yang tidak terjadi gitu ya. Kalau kejadian misalnya kalau saya kan sering naik motor kan, begitu banyak hal yang tidak terjadi yang harus disyukuri gitu kan. Jadi saya kalau ada yang bilang kayak gitu ya nggak apa-apa, kita hargai. Karena bahkan kalau kita sudah menganggap tadi seperti Kevin bilang kan, oh ini memang keselamatan di jalan itu hal yang lumrah. Ya secara probabilistik juga nggak akan terjadi kecelakaan gitu kan. Jadi nggak ada perlu disyukuri ya. Mungkin kadang-kadang kita sudah sudah nggak sensitif lagi terhadap hal-hal itu. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika sesuatu yang besar terjadi pun kadang kita nggak sensitif juga. Mungkin nggak sensitif ini karena terlalu sering kecewa gitu kan. Yang memang nggak pernah kok gitu kan. Kayak berdoa tanpa pengharapan gitu ya. Berdoa tapi ya kan selalu dikasih disclaimer, bila mana itu kehendakmu. Gitu kan. Jadi kita berdoa pun juga udah nggak semangat gitu ya. Jadi tapi bersyukur itu perlu. Kenapa? Artinya kita menyadari bahwa kita meminta hal ini. Dan ketika kita dapatkan, ya memang ini karena kita minta. Makanya kita bersyukur. Gitu. Jadi kadang-kadang perlu ada sebuah, sebenarnya sih bukan timbal balik ataupun sebuah kontrak ya. Tapi karena terlalu sering kita ditarik ke arah, ya udahlah terima aja, bersyukur, selalu bersyukur. Tapi kadang-kadang kita jadi takut gitu kalau untuk meminta. Ya. Jadi kadang-kadang perlu kita tempatkan juga di dalam sebuah hal yang tepat bahwa bersyukur adalah memang karena ada sesuatu yang kita dapatkan yang karena kita minta. Atau sesuatu yang tidak terjadi karena kita minta. Kalau tidak ada koneksi antara permintaan dengan hasil, ya tentu tidak ada yang disyukuri kan. Ya ini normanya begitu, tanpa kita bicara pun, tanpa kita minta pun akan begitu. Nah, kadang-kadang memang kita harus kaitkan kembali. Cuma di sini kita juga perhatikan, oh kalau gitu ya saya minta menang lotre, saya minta rumah. Nanti kalau nggak dapat bagaimana? Jadi itulah memang sulitnya menghubungkan antara bersyukur dengan doa. Karena kalau tidak terhubung, buat apa berdoa? Tapi kalau terhubung, begitu banyak hal-hal yang kita minta nggak dapat. Jadi bagaimana? Itulah pelajaran. Makanya Paulus mengatakan di dalam Filipi 4, ya, aku kaya, aku kekurangan, aku sudah belajar untuk selalu bersyukur. Jadi kok seolah-olah, ya udahlah bersyukur aja. Oke. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwa Paulus membuka suratnya di dalam kitab Filipi dan Kolose itu dengan salam. Setelah itu ada ucapan syukur dan doa. Filipi 1 ayat 3 ini menarik karena seringkali dikutip orang untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Dikatakan di sini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ada nggak sih konteks atau arti makna dari ayat ini, Iin? Saya juga termasuk salah satu orang yang pernah mengutip ayat ini untuk memberi penghargaan kepada seseorang. Tapi saya rasa ketika saya mengutip ayat ini, saya lebih kepada cenderung ke orangnya. Sementara kalau saya pikir-pikir sepertinya Paulus tidak directly kepada orang, tapi dia mau bilang keadaan pada saat itu, bagaimana hasil dari pekerjaan Tuhan pada saat itu. Jadi sepertinya saya salah
tidak sesuai. Ketika saya mengutip, saya lebih kepada orang karena saya menghargai orang ini, bukan kepada apa yang Tuhan izinkan saya dapat karena kehadiran orang ini. Bahkan kalau kita lihat di pelajaran kita, dibilang ini ada sebuah hubungan yang erat antara Paulus dengan jemaat di Filipi ini ya. Iya. Dan bahwa hubungan itu mutual, ada timbal baliknya gitu kan. Jadi Paulus bersyukur mendoakan mereka, jemaat-jemaat ini juga bersyukur atas apa yang Paulus lakukan, dan juga mereka mendukung Paulus secara nyata juga. Jadi mungkin Ya memang ada beberapa layer, beberapa lapisan yang kita bisa lihat lah. Di lapisan yang pertama dan paling jelas adalah karena memang jemaat daripada Filipi ini memberi bantuan. Ya kan ya dikasih, nggak tahu lah, persembahan kasih kah, dikasih Dorcas kah, apapun itulah ya. Jadi Paulus bisa bersyukurkan hal itu. Mungkin sepatunya dikasih daripada Filipi, jadi tiap kali dia pergi melawat keluar, wah berterima kasih sepatunya. Atau mungkin kalau yang modernnya kan mobilnya dikasih sama si ini, jadi setiap kali naik mobil, wah bersyukur ya sama orang ini. Ada seperti itu. Tapi kalau kita lihat di dalam akhir daripada penutupan daripada kitab Filipi ini, ayat 15, Filipi 4 ayat 15 sampai 16 dan 18-nya, ayat 17 yang mengatakan, namun bukan pemberian itu yang kucari, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi maksudnya apa? Ya buahnya. Jadi Paulus itu bersyukur bukan karena jemaatnya memberikan, tetapi karena Paulus bersyukur karena jemaatnya ini sudah menghasilkan buah gitu loh. Mereka mempunyai hubungan atau mendengar firman Tuhan, mendengarkan Injil, sehingga mereka adalah buah-buah kasihnya. Jadi bukan buahnya, bukan perbuatannya kepada Paulus, tapi fakta bahwa itu dilakukan. Dan mungkin kalau sebagai orang tua juga ya, bukan karena anak saya tiap kali ketemu apa ngasih peluk, bilang cium apa segala, bukan ya, itu senang juga ya kalau apalagi saya masih ada anak kecil yang ya umur 4 sama umur 6 ya, kayaknya kalau dipeluk anak kecil kayaknya senang banget gitu kan ya. Bukan karena itu, tapi bahwa itu menunjukkan bahwa mereka memang mengasihi. Memang ada loh rasa pedulinya gitu loh, terlepas daripada apa yang dilakukannya. Karena kalau kita bersyukur terhadap apa yang dilakukan ya mungkin kan kecil, nggak ada artinya. Itu, tapi lebih kenapa dibalik itu dilakukannya, itulah yang menjadi rasa syukur yang Paulus selalu ingatkan bahwa oh ya ada loh ini buah-buah yang mulai terbentuk di jemaat yang ada di Filipi ini. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Nah, kita akan lanjutkan lagi di ayat yang tadi ayat 3 kita sudah bacakan, ayat 4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan ayat ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apa maksud dari persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini? Dan ayat selanjutnya, yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya. Dan apa yang kita bisa pelajari dari hal ini, Kevin? Oke, jadi mungkin tadi yang di awalnya itu mengucap syukur dari awal itu kan mungkin Paulus merasa bahwa ya dia didukung oleh jemaat Filipi ini. Namun seiring waktu juga pertumbuhan-pertumbuhan yang kalau tadi merujuk balik ke apa yang Pendeta Wilson bagikan, dia bisa melihat bahwa ada sebuah pertumbuhan, ada kedewasaan dari jemaat-jemaat ini. Dan akhirnya di dalam doanya dia itu, dia yakin bahwa Tuhan yang sudah memulai di awal-awal ini, Tuhan mampu untuk bikin supaya buah-buah ini menjadi matang, dewasa sepenuhnya. Mungkin itu yang bisa aku bagi. Ya. Mungkin kalau dari saya, pekerjaan Tuhan ini dimulai sebelumnya, kemudian sampai kepada jemaat ini dan akan diteruskan. Artinya pekerjaan itu akan terus. Ketika Tuhan memulai sesuatu, maka pekerjaan itu akan tetap terus berlanjut. Walaupun akhirnya jemaat Filipi berganti menjadi dari generasi ke generasi sampai kepada zaman kita sekarang, pekerjaan yang Allah mulai itu akan tetap berjalan sampai terselesaikan. Oke. Pendeta. Ya mungkin kembali, jadi layernya itu ada 2. Pekerjaan bahwa oh ya mungkin Filipi ini membuka sebuah proyek dan mereka mendukung mengirim misionaris. Semoga misionaris yang sudah dikirim ya lanjut teruslah sampai angkatan kedua, ketiga, tahun pertama sampai 10 lanjutlah terus gitu kan. Tapi di sisi yang berikutnya adalah bahwa kalau kita tadi hubungkan dengan bahwa ini adalah sebuah buah daripada apa yang terjadi di dalam.
di dalam daripada orang-orang di jemaat Filipi ini. Biarlah buah-buah keselamatan ini terus terjadi dalam diri orang-orang ini, dalam jemaat ini, sehingga apa? Ya sampai kepada hari Kristus. Ya, artinya apa ya? Sampai kepada keselamatan dan orang ini akan selamat. Oleh karena memang mereka terus-menerus mengembangkan, menumbuhkan, berbuah yang banyak. Nah, mungkin kira-kira seperti itu konteks dan maksudnya pekerjaan. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh ini berbicara mengenai apa? Oh kamu sudah dimulai bekerja. Jadi mungkin kadang-kadang kita berpikir, oh Allah sudah bekerja atas kamu, gitu kan? Oh, biarlah Allah lanjutkan supaya kamu terus diperbaharui. Ya ada elemen-elemen seperti itu, tapi kita bisa lihat daripada sebenarnya buahnya apa ini yang sementara. Jadi bukan orangnya ini yang bekerja, oh biarlah dia lakukan terus kerja, atau Allah sedang memperbaiki karakter orang ini, tetapi lebih kepada hasil buahnya yang nyatanya itu apa. Dan itulah yang akan terus disertai, dilanjutkan oleh Dia, yang merujuk kepada Allah, Allahku ya. Kalau tadi kan subjek di kalimat sebelumnya. Oke, terima kasih pendeta. Nah, kita lanjut lagi di ayat 9 sampai 11. Satu doa Paulus yang kalau di sini dikatakan hanya terdiri dari 43 kata dalam bahasa Yunani ya. Di ayat 9 sampai 11, apa isi dari doa Paulus? Dan kalau kita lihat sepertinya ya, nanti kita akan lihat berbeda gitu dengan doa kita yang seringkali berfokus hanya diri sendiri. Bagaimana kita bisa belajar berdoa seperti Paulus, Kevin? Oke, mungkin kita bacakan juga ya ayatnya ya. Ayat 9 sampai 11, inilah doaku supaya semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi ini mungkin bisa dibilang ya, doanya seringkali kita pikir kalau kita berdoa seringan buat diri kita sendiri. Apakah itu salah? Enggak juga. Yeah. Ada pentingnya untuk kita bisa mendoakan diri kita sendiri. Tapi di sini ini adalah doa untuk sebuah jemaat. Doa untuk umat Tuhan. Dan ada cukup banyak contoh-contoh di Alkitab doa-doa yang seperti ini. Kayak Daniel ketika dia berdoa untuk bangsanya. Ya kan? Dan ada nabi-nabi yang lain juga. Ini doa yang sebenarnya kita juga perlu untuk doakan. Kenapa? Supaya kita nggak terlalu berfokus kepada diri kita sendiri. Supaya kita mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Ada suatu pekerjaan Tuhan yang secara prioritas itu lebih daripada sekedar apa yang kita butuhkan pada saat ini. Kenapa? Apakah salah untuk berdoa untuk diri sendiri? Nggak juga. Tapi Tuhan Yesus bilang, nggak usah khawatir untuk dirimu sendiri, ya kan? Kalau Tuhan bisa mendandani bunga di ladang, kenapa sih kita nggak bisa? Apakah Tuhan nggak akan peduli sama kita yang lebih besar daripada itu? Tapi ini penting supaya kita memiliki kesadaran bahwa hidup kita itu bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi ada suatu pekerjaan Tuhan yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan mengenai diri kita. Oke. Sesuai pengalaman pribadi saya, ketika saya memutuskan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saya akan lebih cenderung lebih banyak berdoa untuk orang lain ketimbang diri saya sendiri. Memang ada saya, tapi mungkin hanya bagian kecil, bagian penutup dari doa itu. Sementara yang lainnya itu jadi lebih prioritas. Tapi ketika saya berhenti terlibat dalam pekerjaan itu, maka dari situ saya lihat saya mulai berdoa untuk saya. Mungkin ada orang lain, tapi orang lain jadi diputar, jadi di bagian akhir doa saya secara general. Jadi kalau mau berdoa seperti Paulus, mungkin kenapa Paulus bisa berdoa seperti ini, karena Paulus melibatkan diri langsung dalam pekerjaan itu, sehingga bukan dirinya yang jadi prioritas utama, dia akan mendoakan orang lain terlebih dahulu, gantinya mendahulukan dirinya untuk didoakan. Oke. Dan kalau di pelajaran sekolah sahabat kita jelas bahwa ada poin-poin yang dalam doa Paulus ini ya, yaitu kasih yang semakin melimpah, lalu bukan hanya itu, tetapi juga pengertian, karena dikatakan di sini
semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Jadi bukan hanya sekedar kasih yang besar aja, tetapi kasih dalam pengetahuan, dalam pengertian. Lalu ketulusan tanpa pelanggaran dan juga kebenaran melalui Kristus. Pendeta Wilson. Ya mungkin kalau satu hal yang kita bisa highlight secara lebih dalam lagi adalah di dalam ayat 10. Ya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Nah, kadang-kadang ketika kita berbicara mengenai memilih apa yang baik, wah selalu antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Tapi kadang-kadang kalau baik dan buruk, benar salah, siapa sih yang nggak tahu, gitu kan? Tapi yang lebih penting lagi adalah yang baik dengan yang bagus. Yang baik, bagus, benar. Wah ini yang mana ini? Bingung kita kan? Jadi dalam hal ini memang Paulus meng-highlight sebuah kedewasaan rohani. Jadi dari di sini memang karena memang suratnya adalah kepada jemaat di Filipi, ya tentu saja Paulus tidak berdoa ngasih surat terus Paulus saya minta ini bagi si Paulusnya sendiri, nggak mungkin dong kan? Itu kan bukan doa pribadi, ini kan doa kepada jemaat. Tapi ketika mendoakan jemaat di Filipi pun juga bukan sesuatu yang bersifat konkret, jadi lebih abstrak, jadi yang intangible gitu, yang tidak berwujud. Yaitu apa? Ya ini kan semua apalah kasih, pengetahuan, pengertian, kemampuan memilih. Wah ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat abstrak gitu loh. Dan dalam partikularnya apa? Di dalam penerapannya apa? Apakah artinya jemaat ini supaya mereka jadi lebih kaya? Enggak. Supaya mereka dapat pekerjaan? Enggak. Supaya lebih sukses? Enggak kan? Tapi Paulus memahami bahwa semua kebutuhan daripada jemaat ini, yang tadi kalau kita bahas di pelajaran pekan lalu bahwa ini jemaat yang tidak punya fondasi karena memang jemaat yang baru bertumbuh, ini kan mereka membutuhkan bukan gedung gereja, biarlah ada sinagog segera dibangun gitu kan, biarlah ada 5, biarlah ada 3 cabang yang baru, bukan hal-hal itu, tetapi mengetahui bahwa sama seperti sebagaimana gereja mula-mula bisa berkembang ya karena ada kasih persaudaraan, karena ada pengetahuan tentang yang benar, karena ada ketulusan, ada kesucian. Nah inilah yang sementara Paulus juga doakan supaya ini terjadi di jemaat yang ada di Filipi ini. Jadi memang kadang-kadang kalau kita suka berpikir doa apakah harus spesifik? Iya harus spesifik. Tapi jangan lupa yang spesifik itu juga tergantung daripada hal-hal yang abstraknya. Dan kadang-kadang kalau kita terlalu fokus terhadap yang spesifik, Tuhan saya mau ini supaya ini selesai. Apakah penyelesaian ini hal yang baik? Betul. Tetapi kalau penyelesaian ini hanya menyelesaikan simptomnya tanpa benar-benar menyelesaikan akar permasalahannya, ya itu kan sulit juga. Jadi Paulus mengatakan sebenarnya yang paling pentingnya adalah ya ini tadi, ya kasih, pengetahuan, pengertian, ya sehingga bisa memilih apa yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih penjelasan pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau kita melanjutkan perikop selanjutnya dari Filipi 1, kita bisa melihat di ayat yang ke-15. Dikatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Lalu di ayat yang ke-17, tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18, tapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Adakah catatan Alkitab di sini yang kita bisa dapatkan mengenai orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, dan bagaimana ini bisa terjadi pada saat kita sekarang ini? Pelajaran sekolah sahabat pada hari Selasa di situ menceritakan tentang orang-orang yang mengambil keuntungan dari keadaan Paulus pada saat ini, di mana saat ini dia ada di penjara. Mereka sebenarnya dengan motif yang salah, tapi karena mereka lihat ini bisa menguntungkan, mungkin karena Paulus lebih terkenal, kemudian mereka kurang dikenal, atau karena Paulus sehingga menunjukkan pelanggaran-pelanggaran mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Jadi mereka menjadikan itu sesuatu untuk mengambil keuntungan dari keadaan saat itu. Dan
perkara seperti ini saya rasa bisa terjadi juga pada zaman sekarang ini. Dalam pekerjaan Tuhan pun ada banyak motif-motif orang, ada banyak hati di sana, perasaan. Ya kita tidak tahu yang mana yang pure, yang mana yang ada unsur-unsur lain tertambah di sana. Tapi ya begitulah, bisa ada dalam pekerjaan Tuhan. Iya, jadi motif banyak ya. Hmm. Kalau Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang gembala yang baik, dia bilang ada juga yang sebenarnya serigala tapi Berbulu domba. seakan-akan berbulu domba ya. Sampai kita Iya. ada istilah itu serigala berbulu domba gitu kan. Tapi kita mungkin bagi kita masing-masing kita perlu cek juga motif kita dalam melayani Tuhan itu apa, ya kan? Apakah motif kita untuk mencari keuntungan sendiri? Karena ya zaman sekarang pun banyak orang yang melayani Tuhan dengan maksud tertentu. Iya. Bukan memang pure atas dasar kasih kepada Tuhan, tapi ya karena ingin mendapatkan sesuatu kah? Atau ya ada keuntungan-keuntungan pribadi. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus itu jelas dia punya motif apa, ya kan? Dia sebagai gembala juga jelas dia punya hati itu seperti apa. Dan dia nggak terlalu ambil pusing kayaknya kalau dibilang ya sama orang-orang yang seperti ini. Dia bilang ya udahlah, kalau ini orang mau kerja mau bikin mengabarkan Injil ya sudahlah, nggak apa-apa. Mereka nggak akan membuat saya menderita. Karena mereka pikir mungkin karena Paulus dalam penjara mungkin jadi lebih terbatas, nah mereka bisa bikin segala sesuatu. Mungkin mereka pikir Paulus akan sedih, tapi Paulus bilang enggak, saya nggak ada masalah dengan hal itu. Dan aku rasa ya kalau kita punya motif yang benar, kadang-kadang kita mungkin sebel gitu sama orang-orang gitu kan, kayak ini orang kenapa sih? Kok ngaku-ngakunya misionaris tapi kok begini? Kok kayaknya kelihatan banget kalau dia itu ya ada sesuatu gitu maksud. kan, ada maksud tertentu gitu kan. Tapi mungkin ya itu sesuatu yang mungkin kita bisa pelajari dari Paulus juga untuk tidak terlalu khawatir akan hal tersebut. Oke, Data Wilson. Mungkin yang menarik adalah di dalam ayatnya yang ke-17 Ya. dikatakan, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi mungkin kalau saya melihatnya ya, kita tidak dijelaskan Paulus ini sebenarnya sedang menegur siapa, gitu ya. Pokoknya dia menegur ada seseorang atau ada satu kelompok yang melakukannya demikian. Tetapi kata-kata terakhirnya kalau bagi saya ini menarik juga ya. Dengan demikian mereka memperberat, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi kadang-kadang mungkin kita berbicara mengenai orang yang ketika Paulus di dalam penjara dan mereka melakukan hal ini, kok Paulusnya jadi terbeban? Apa beban dia? Apakah karena jadi dia nggak bisa pergi, ataukah karena mungkin mereka ada perbedaan cara, mungkin merasa, "Oh ini kan cara saya yang benar. Oke, kita lihatlah cara siapa yang benar. Itu buktinya caramu membuat kamu ada di penjara. Sementara cara gua kan yang lebih apapun itulah yang lebih baik kah, yang lebih kompromi, yang lebih tegas kah, kita tidak tahu yang mana. Tapi karena ada perbedaan metode, lalu kemudian yang satu seolah-olah dikandangin, yang satunya kan seolah-olah mendapatkan pengakuan, wah ini berarti ini cara yang benar. Dan semakin ini dilakukan, ya mereka menyangka semakin memperberat Paulus. Tapi Paulus nggak peduli dia. Ya terserah. Mungkin dia bukan orang yang kaku terhadap metode, terhadap cara, terhadap motivasi, gitu kan? Karena di sini mengatakan bahwa selama Kristus itu dikabarkan, ya bagus-bagus aja. Nah ini hati-hati juga. Jadi apa ini aplikasinya? Nah, ini kita sudah mulai melangkah ke daerah-daerah yang berbahaya ini. Jadi artinya kalau ada orang yang tetap dibaptiskan karena satu metode penginjilan, kita tidak usah sebut karena semua orang punya penginjilan favorit dan penginjilan yang dirasa salah gitu. Ya terlepas dari orang itu konservatif kah, orang itu liberal kah, orang itu progresif kan pasti merasa metode dia yang paling benar. Tapi di sini Paulus mengingatkan, kalau kamu mengira bahwa kesuksesanmu dan kegagalanku, dalam tanda kutip ya, kegagalan karena di penjara, itu membuat aku jadi, oh iya, cara gue salah ya, oh iya kamu, dia bilang enggak, kau berhasil, bagus. Aku juga lakukan dengan kepercayaanku, ya bagus juga. Jadi nggak masalah selama ya memang yang dikabarkan, yang diceritakan adalah Kristusnya, bukan metodenya. Oh karena kita sebutlah musiknya, karena kita sebut liturginya, karena cara berpakaiannya, karena ininya, karena itunya. Bagi dia,
bagi Paulus, dan ini kadang-kadang mungkin kalau orang yang lebih leaning konservatif perlu juga memahaminya dengan benar. Yang terlalu percaya dengan metode dengan ini, kita juga harus lihat sebenarnya apa bagi Paulus adalah seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa kita pun juga harus seperti Paulus ya, karena harapannya orang-orang yang melakukan dengan cara yang berbeda, saya yakin bukan karena iri hati atau cemburu ataupun dengan cara yang salah, tapi kan memang mereka merasa bahwa inilah cara saya mengabarkan Kristus. Dan bagi Paulus, ya udah tidak apa-apa, karena toh dengan demikian, apakah di dalam ini ayat 18, tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Nah, jadi Paulus memang menyerahkan, ya sudahlah kita serahkan kepada Tuhan. Dan mungkin kalau kita sambungkan di dalam Korintus, dikatakan ya ada yang membangun dengan ini, dengan emas, logam, ada yang membangun dengan kayu apa segala, dan biarlah hasil akhirnya nanti yang akan menunjukkan apakah yang dibangunnya itu akan bertahan atau tidak. Tetapi dalam prosesnya sekarang Kristus diberitakan. Jadi tidak masalah buat dia, dan malah dia bersukacita soal itu. Oke, ini tadi pendeta sudah menjelaskan masuk di ayat yang ke-18 ya. Dan ini cukup membingungkan mungkin bagi sebagian orang. Bagaimana seharusnya kita memaknai ayat 18, respon Paulus di ayat 18 ini, dan apakah istilahnya kayak boleh gitu. Pertanyaan kan itu, apakah boleh membiarkan Injil Kristus diberitakan dengan maksud yang palsu? Kevin. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat, ini kan ada orang-orang yang punya motivasi-motivasi yang salah ketika memberitakan Injil gitu kan. Dan aku rasa mungkin ini lebih ke pribadiku. Jangan sampai motivasi kita itu dalam memberitakan Injil itu salah gitu. Kenapa? Karena ya Yesus sendiri bilang bahwa banyak orang akan memanggil dia Tuhan, Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhan akan bilang, "Nyahlah, aku nggak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu." Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang punya motivasi yang salah, ya mungkin ya selama itu nggak menyesatkan orang, aku rasa kita masih bisa, ya udahlah. Jadi kayak Paulus selama Kristus yang masih diberitakan Sama gitu Kristus ya. diberitakan ya, kalau misalnya ini udah dibawa ke jalan yang salah, ya mungkin kita udah harus mengambil aksi gitu. Oke, kalau dari In. Seperti tadi disampaikan, motivasi beda-beda, metode juga beda-beda. Ya, memang semua orang berbeda. Ya, orangnya mau sana motivasinya apa, kemudian metodenya bagaimana, ya biarlah itu menjadi urusan pribadi masing-masing. Mungkin kalau dari saya ya yang bisa saya urus cuma motivasi saya sendiri, metode saya sendiri. Saya tidak bisa bilang orang lain salah, ini tidak benar atau dan lain sebagainya, tidak bisa. Tapi yang perlu saya lihat adalah saya sendiri saja. Jika ada yang perlu dibenahi, ya saya membenahi diri sendiri. Jika itu akan membawa dampak kepada orang lain, jika motivasinya salah atau metodenya salah, biarlah itu nanti diatur oleh Roh Kudus. Karena saya tidak bisa merubah orang lain, saya cuma bisa melihat dan memperbaiki diri sendiri saja. Oke. Dan kalau kita baca di pelajaran hari Selasa, sepertinya lebih kepada kesombongan atau iri hati terhadap pelayanan Paulus gitu ya. Karena di sini dikatakan mereka mengira bahwa ketidakhadiran Paulus akan membuat mereka mendapat perhatian yang lebih lagi bagi diri mereka sendiri dan pemberitaan Injil mereka. Jadi kayak mungkin kalau kita bayangkan saat ini ada dua evangelis yang sama-sama terkenal, lalu yang satu masuk penjara, yang satu jadi gara-gara dia masuk penjara saya akan lebih terkenal, saya akan lebih terlihat baik gitu di hadapan orang lain. Di sini dikatakan betapa kuat namun menyedihkan contoh dari keegoisan manusia bahkan di dalam gereja, dan kita perlu benar-benar melihat kepada motif ya ke dalam hati kita. Ya mungkin kalau salah satu anekdot ataupun contoh di dunia sekulernya adalah dulu waktu Olimpiade. Orang kan bersaing, negara-negara kan bersaing siapa yang dapat emas paling banyak kan. Jadi sebelum tahun 90-an, sebelum tembok Berlin ini disatukan kembali kan, Jerman Barat dan Jerman Timur kan terpecah. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, dulu itu kan ya Amerika Soviet, masih Soviet ya, Amerika Soviet, lalu Jerman Timur atau Jerman Barat ganti-gantian. Wah ini Jerman ini kan. Jadi
persaingan itu kadang-kadang bagus. Kenapa? Begitu tembok Berlin itu dihancurkan, mereka bersatu, Jerman langsung melorot ke urutan ke-7, ke-8 gitu kan. Orang mengira, oh begitu mereka bersatu, wah jumlah medalinya ini udah lebih banyak nih daripada Amerika atau Soviet. Harusnya pas mereka bersatu, dia juara 1 dong. Ternyata malah enggak. Jadi memang kita bukannya mengangkat bahwa ini sebagai suatu hal yang benar ataupun baik, tapi tidak bisa kita pungkiri persaingan itu menimbulkan sebuah pekerjaan, sebuah hasil. Ini hasilnya. Dan Paulus mengatakan, terserahlah motivasi kamu bagaimana. Kalau kamu karena saya menginjil, terus kamu jadi menginjil lebih baik, bagus, lakukanlah itu. Kalau karena kamu mau mengenyain saya karena saya lagi di penjara, kamu menunjukkan bahwa kamu itu lebih hebat dari saya, bagus, lakukan aja itu. Jadi Paulus itu dalam hal ini kita bicara ya motivasinya ya tidak masalah. Selama yang kamu bawakan adalah tetap Injil ini, gitu. Oke, terima kasih. Nah, kita harus berganti ke kitab Kolose. Kalau tadi kita sudah baca bagaimana ucapan syukur dan doa Paulus di jemaat Filipi, di Kolose juga dibuka dengan ucapan syukur. Nah, boleh langsung saja dari Pendeta Wilson, hal-hal yang membuat Paulus bersyukur dalam pembukaan suratnya kepada jemaat Kolose, walaupun kita belajar di pekan lalu, Paulus sendiri belum pernah ke Kolose. Ya, kalau di sini kan memang yang kita lihat kalau dari kata bendanya ya atau dari objeknya yang Paulus syukuri kan dikatakan kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu karena kami telah mendengar apa? Tentang iman di dalam Kristus, tentang kasih terhadap semua orang kudus dan karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Jadi yang Paulus dengar ini adalah ya tiga virtue ini, tiga hal baik ini, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Dan memang ini menjadi sebuah tiga serangka yang Paulus bawa. Jadi kemana-mana yang penting ya. Mungkin yang paling terkenal kan dalam 1 Korintus 13 kan. Jadi tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan inilah yang menjadi satu karakteristik yang Paulus syukuri dari bagaimana jemaat yang ada di Kolose ini melakukan kehidupan kerohaniannya, dan ini menjadi sebuah hal yang memberikan sukacita kepada Paulus, dan inilah yang sampai kepada Paulus walaupun dia tidak pernah ke sana, tapi dia mungkin menghargai karena inilah salah satu buah pelayanan daripada muridnya lah nih si Epafras ini yang melayani setia di sana. Jadi Paulus menghargai, ternyata ada loh buah hasil yang dia kerjakan melalui si orang ini, dan orang ini mengerjakan di situ, dan dia mendengar balik tentang iman, pengharapan, dan kasih ini. Dan Paulus bersyukur, ternyata berarti apa yang saya khotbahkan, apa yang saya coba untuk bagikan ada hasilnya. Dan tentunya kalau kita melihat hasil pekerjaan kita sendiri langsung, kita senang. Tapi harusnya dia lebih senang lagi. Kenapa? Karena ini udah turunan yang kedua. Kalau yang versi pertama, memang karena saya yang kerja. Tapi ini kan pekerjaan saya membuat orang bekerja sehingga ada hasilnya. Itu harusnya sesuatu yang lebih luar biasa. Amin. Terima kasih pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Ada yang menarik dari Kolose 1, ayatnya yang ke-6, dikatakan Injil telah berkembang di seluruh dunia. Dan tidak lama kemudian dalam pasal yang sama, Paulus menyatakan Injil telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, di Kolose 1 ayat 23. Bagaimana kita bisa mengartikan hal ini, dan istilahnya kalau misalnya Injil telah tersebar ke seluruh dunia, kan Matius 24 ayat 14 katakan lalu setelah itu Yesus akan datang gitu. Tapi Yesus belum datang juga pada saat zaman Paulus. Kevin. Ya, jadi kalau secara historis ini sistem perjalanan di Romawi itu pada saat itu memungkinkan untuk perjalanan itu terjadi. Sehingga Injil itu bisa diberitakan ke banyak tempat, ya kan? Nah, apakah ke seluruh dunia artinya seluruh dunia? Aku rasa mungkin itu yang kita mesti bayangkan, karena bisa jadi dunia pada saat itu dunia yang mereka mengerti atau pahami, dunia yang Paulus ada kenal, dunia yang masih terbatas itu.
bukan seluruh dunia seperti mungkin yang sekarang kita pahami ya, seluruh dunia itu ya ada Afrika di sini, ada Australia di sini, dan segala macam. Mungkin itu yang aku terbayang, sehingga Oke. belum benar-benar seluruh, sampai bahkan saat ini pun nggak seluruh globe sudah satu bumi ini sudah terjangkau oleh Injil. Betul. Iya. Karena ada banyak tempat yang mungkin kita bisa lihat dari laporan, misalnya laporan, oh tempat ini sudah kenal, masih ada tempat ini. Tapi kalau menurut saya sih belum semua tempat ya, masih ada, pasti ada tempat-tempat tertentu yang belum terjangkau. Oke. Pendeta Wilson. Jadi ya kita juga harus berhati-hati ketika membaca apakah ini hanya sebuah retorika, sebuah majas, atau memang sesuatu yang harus kita pahami secara literal. Tapi mungkin cara kita bisa menyatukannya adalah karena di dalam ayat 6 ini dikatakan Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Jadi Paulus ini bukan mempersoalkan tentang apakah ini sudah sampainya atau tidak, apakah sudah selesainya pekerjaan, tetapi ada buah-buah daripada perkembangan Injil yang mulai menjangkau. Dan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal berapa itu ya, ketika ada penganiayaan, maka Injil ini mereka ada tersebar ke diaspora. Semua ini kan semua jadi bahasa mengenai tersebar itu adalah sesuatu yang terus dibangun di dalam narasi perkembangan Injil di Perjanjian Baru, dan tentunya ini merujuk kepada apa yang Yesus sendiri katakan, ya kan, bahwa kamu akan menjadi saksiku pertama-tama di Yudea, lalu kemudian di Samaria, lalu kemudian sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan Paulus ini bukan mengatakan bahwa ini sudah selesai, tetapi buahnya yang untuk mencapai ke sana itu sudah mulai terjadi, dan kita bisa melihat paling tidak kalau orang bilang mungkin buah-buah sulungnya. Lalu kalau kita sambungkan dalam ayat yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi di sini seolah-olah ada bahasa, wah sudah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit. Tapi kan di sini mereka berpikir mengenai apa? Bertekun dalam imannya, ya, teguhnya, tidak berkonjangnya, bahwa sekarang kamu sudah mendengar. Jadi ini sudah ada loh di mana-mana. Nah sekarang kamu nih jangan sampai ini ada di mana-mana, tapi kamunya sendiri yang malah berubah gitu loh. Jadi kita lihat dalam angle seperti itunya. Jadi retorikanya bukan fulfillment-nya, tetapi bahwa cakupannya sudah ada. Jangan sampai kamu ini yang ada di Kolose, dan kalau kita sambungkan dengan keadaan di Kolose yang terjadi sinkretisme, percampuran, apa segala macam, jangan sampai Injil yang sudah sampai di mana-mana ini, di tempat ini malah kau nggak dapatkan yang tepatnya gitu loh. Jadi intinya adalah ke arah sana. Paulus sementara sedang mengkontraskan apa yang terjadi di luar sana dengan ketika itu terjadi di luar sana, kamu yang di dalam ini harus seperti apa? Buah-buahnya harus ada, dan kalau tadi disambungkan dengan ayat 6, dan kesigapannya itu juga masih tetap harus dijaga, jangan lengah. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pendeta. Nah, kalau tadi kita sudah melihat doa Paulus di surat Filipi, kita akan lihat lagi nih, ada juga doa Paulus di pembukaan dari kitab Kolose, yaitu Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Apa isi dari doa Paulus dan apa yang sama dan berbeda dengan doa Paulus kepada jemaat Filipi? Dari Iin. Mungkin persamaannya adalah sama-sama tentang kemajuan setiap jemaat, baik itu di Filipi maupun di Kolose, bagaimana mereka hidup, mereka menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Tapi kalau saya coba baca lagi, ada perbedaan dan sebenarnya sudah terjawab sendiri ya untuk saya. Karena di Filipi Paulus menulis aku, sementara di Kolose menulis kami. Ya, jadi tadi sudah terjawab kalau Paulus tidak pernah berkunjung ke Kolose, tapi Kolose ini adalah hasil dari ketika Paulus mengajar, kemudian orang lain meneruskan ke jemaat di Kolose. Jadi saya pun menemukan jawabannya ketika membaca ini. Rasa perbedaan-perbedaan ini mungkin Pendeta nanti bisa bantu, itu karena dinamika yang berbeda juga, ya kan? Kalau di Filipi itu lebih ditekankan kasih yang melimpah, kemudian tindakan.
Sedangkan di Kolose ini lebih menekankan pemahaman akan kehendak Allah Hmm. dan kekuatan untuk bertekun dengan sukacita. Jadi aku rasa untuk keadaan yang berbeda, ya doa Doanya Paulus itu berbeda. ada ditweak lah, meskipun ya ada persamaan-persamaan tertentu. Ya. Nggak tahu, San. Jadi kalau di dalam Kolose ini kan dikatakan, sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak hentinya berdoa untuk kamu. Kami minta kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu yang dengan teguh sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Jadi kalau di dalam ayat-ayat yang kepada Kolose ini, penekanan tentang pengetahuan akan siapa Allah itu mungkin terasa lebih forceful gitu loh. Sementara bagi yang di Filipi itu adalah doanya adalah ya supaya kamu bertumbuh dalam kasih, dalam pengharapan, ya dalam kelakuan baik, supaya kamu melanjutkan pekerjaan-pekerjaan ini. Tapi kalau di dalam Kolose ini lebih kepada mungkin ada sebuah pengajaran ataupun pengertian yang mulai menyusup ke dalam jemaat di Kolose ini yang membingungkan akan siapakah Tuhan itu, siapakah Kristus itu, apakah yang dilakukan, apakah memang dia yang utama atau memang ada hal-hal lain yang ada, dan bagaimana pembentukan manusia yang baru ini. Kita kenal nggak sebenarnya manusia baru apa secara mistis, apakah secara partisipasi, apakah secara inkarnasi, apakah secara apa. Jadi pengetahuan mengenai Kristusnya ini yang lebih menjadi sebuah masalah. Jadi ya tentunya kan ya kalau orang bilang kan ya lain ladang lain belalang, ya itulah yang mungkin terjadi gitu kan. Jadi treatmentnya berbeda fokusnya, dan makanya surat-surat ini dikatakan ya kalau sini sudah baca di sana, ya kalau dapat pelajaran ini dikasih juga lagi ke sana supaya mereka saling membaca karena kan isinya berbeda. Kalau isinya sama ya udahlah, apa yang sudah di sini itu juga dikatakan di sana, buat apa kau tukeran gitu kan, nggak perlu. Tapi karena memang berbeda, ya kau tukeran supaya kau dapat hal-hal yang baiknya. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat tadi di jemaat Filipi dikatakan kasih yang semakin melimpah di dalam pengetahuan, ya, artinya ada hikmat, ada pengertian. Di Kolose dikatakan juga nih mengenai hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kalau di Filipi tadi dikatakan supaya hidupmu suci, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini satu pertanyaan yang penting dan mungkin banyak sekali ditanyakan oleh banyak orang di konferensi Alkitab ataupun Bible study. Sering juga dibahas bagaimana mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, ya. Boleh mungkin bagikan pengalaman ataupun juga prinsip-prinsip dalam Alkitabnya, Kevin. Aku mungkin bagikan secara prinsip. Ya. Kalau di pelajaran kita dikatakan pertama-tama jelas Alkitab firman Tuhan. Itu adalah terang bagi jalan kita. Di situ kita akan menemukan nasihat-nasihat yang akan memberitahukan kita yang benar dan yang salah. Itu sangat jelas. Lalu kita juga di akhir zaman ini kita terbantu oleh adanya Roh Nubuat juga. Di situ banyak nasihat-nasihat untuk bagaimana kita harus melakukan sesuatu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh lakukan, apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperingan langkah-langkah kita. Itu di situ dikasih tahu. Lalu sebenarnya kalau yang benar dan salah itu ya mungkin lebih gampang lah untuk kita tahu. Gitu kan. Kalau salah ya jelas, kayak misalnya saya dapat kerjaan tawarannya hari Sabat harus masuk, ya udah jelas itu ya saya tidak akan kerja gitu kan. Yang kadang-kadang yang lebih susah itu kan kalau menentukan antara yang tadi, antara Baik, benar, baik, bagus. yang mana gitu kan. Tuhan kadang-kadang juga kasih kita buka atau tutup pintu. Ya kan, kadang-kadang ada jalan terbuka, tapi balik lagi, kalau jalan terbuka itu seakan-akan terbuka itu sepertinya melanggar sesuatu, ya itu kita harusnya bisa tahu kalau itu bukan adalah jalan Tuhan. Dan terakhir ya Roh Kudus akan kasih tahu kita bagaimana caranya lah. Itulah pentingnya kita bersyukur dan berdoa supaya kita bisa tahu berbicara dengan Tuhan, kasih tahu kita punya concern apa,
kita punya keinginan apa, sehingga Tuhan bisa tuntun kita dengan Roh Kudusnya untuk mengetahui jalan mana yang harus kita langkahi. Oke. Iin. Mungkin kalau dari saya lebih ke pengalaman ya. Iya. Karena setiap orang punya cara beda-beda. Mungkin ada yang lebih suka renungan pagi, atau mungkin ada yang meditasi Alkitab, ya semua beda-beda. Apapun itu, kalau baca renungan pagi atau meditasi Alkitab di pagi hari, seperti ada pegangan. Oh ya, hari ini target saya ini nih. Tapi kalau tidak baca, tidak ada target. Jadi ya berlalu seperti itu saja tanpa ada arti. Tapi ketika baca, belajar, maka tahu, oh saya hari ini mau bikin ini. Saya hari ini mau begini. Maka lebih terarah. Jadi kalau firman adalah pelita, ya mungkin untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus punya pegangan firman yang kita pelajari untuk menuntun kita melewati aktivitas biar bisa lebih baik. Ya, kalau mau yang secara Alkitab yang secara eksplisitnya, langsung kita buka di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya kan? Dikatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Jadi kadang-kadang ada pemahaman tafsir yang mengatakan ya kehendak Allah itu ada 3, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita mau yang mana nih? Jadi kan tadi kan baik, bagus, benar. Ini mana nih? Jadi kan kadang-kadang kita mau tahu, oke, kalau saya mau kerja, kerjanya di perusahaan A, B, atau C. Jangan A ini baik, B ini berkenan, C ini yang sempurna. Jangan sampai kita pilih yang B karena masih ada yang sempurna. Jangan sampai kita pilih yang B karena ini cuma berkenan ini, tapi yang bukan baik. Maksudnya berkenan yang ya udahlah, bolehlah, apa boleh buatlah, kalaupun ini masih oke lah, atau yang baik, atau yang sempurna. Jadi kadang-kadang kita melihat kehendak Allah di dalam kayak ada 3 tier gitu kan. Spektrum. Iya kan, ini paling bagus. Kadang-kadang kita seperti itu. Dan saya tidak mengatakan di tempat ini bahwa memang ada atau tidak, walaupun tadi itu saya yang kemukakan di awal ya. Tapi ini lebih kepada bahwa kita ada pengharapan. Kenapa? Kadang-kadang ketika kita menginginkan yang terbaik itu sebenarnya dasarnya adalah keegoisan. Karena saya mau pekerjaan yang terbaik. Bukan untuk saya, untuk Tuhan. Gitu ya. Bilangnya sih bukan untuk saya, untuk Tuhan. Tapi apakah itu benar? Nah, makanya di dalam ayat ini dikatakan ya, kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, barulah Allah akan kasih tahu mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Kalau kamu cuma pengen yang terbaik supaya gajimu yang paling gede, supaya kamu yang paling nyaman, ya udahlah, samanya lah itu. Kamu nggak usah tahu pun juga nggak masalah. Tapi kalau kita berpikir, oke Tuhan, bagaimanakah di dalam pelayanan supaya saya bisa lebih maju? Bagaimana hal yang bisa memaksimalkan talenta kemampuan yang Kau sudah berikan? Bagaimanakah saya bisa menghidupkan kehidupan yang benar-benar menjadi pelayan pekerja bagi pekerjaan Tuhan? Nah, barulah ya baru kelihatan, oh kalau ini berarti pasnya yang ini nih. Barulah Tuhan akan kasih tahu dan kamu akan dapat membedakan. Tapi seandainya pun kita tidak seperti itu, ya kita mundur sedikit 4 pasal sebelumnya. Di dalam Roma 8 ayat 28. Atau mulai 26 aja lah ya. Ya. Katakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kita pun juga nggak tahu, Tuhan, saya ingin yang terbaik. Jangan itu salah. Kita harus berdoa, saya ingin yang terbenar. Oh, jangan itu salah juga. Jangan saya harus yang tersempurna. Nah, jadi kita juga nggak tahu mau yang mana gitu lah ya. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Wah, jadi Tuhan kok tahu kok ya, kita nggak tahu. Tapi kita mengandalkan Roh Kudus yang tahu apa yang harus didoakan, apa yang dibawakan, dan itulah yang akan terbawakan. Dan ayat 28-nya, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Allah bekerja, turut bekerja loh, bukan mengatur. Jadi bukan berarti kalau ini yang terjadi, berarti memang itulah kehendak Allah, itulah takdir. Yang kan Allah bekerja, enggak. Allah turut bekerja, artinya kalaupun kita pilihnya ini, Allah bisa bekerja dalam hal itu. Kalau kita pilih yang lain, Allah bisa bekerja dalam hal itu. Kalau kita pilih yang salah sekalipun, Allah bisa bekerja dalam hal itu. Tapi bukan berarti Allah maunya seperti itu. Dan enggak juga untuk semua orang. Enggak juga untuk kalau orang jahat,
wah Allah bekerja dalam kehidupan orang, enggak. Tapi kepada siapa? Mereka yang mengasihi Dia dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi memang ya kalau kita memang mengasihi Tuhan ya kembali ke tadi ayat 12 pasal 12 itu kan mau mempersembahkan tubuh kita, maka barulah guidance ini, tuntunan ini bisa kita claim. Tapi kalau enggak, ya buat apa kita tahu kehendak Allah? Karena itu hanya akan untuk menjadi pemenuhan kepentingan kebanggaan diri sendiri saja. Oke, terima kasih Pendeta. Wah, penjelasannya sangat rinci ya. Dan semoga kita terus meminta gitu agar kita bisa mengetahui kehendak Allah bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk menjalankan apa yang Tuhan ingin kita lakukan gitu. Oke, sebagai akhir dari pelajaran ini boleh mungkin dari teman-teman berikan kesimpulan singkat dari pelajaran pekan ini, silakan Iin. Untuk saya, alasan untuk bersyukur dan berdoa, Tuhan tahu yang terbaik untuk saya secara pribadi. Jika Tuhan tahu dan saya percaya bahwa Tuhan tidak salah, saya harus bersyukur. Dan jika pun tidak mampu melewati itu, saya harus berdoa. Amin. Ya, jadi bersyukurlah dalam segala hal. Bukan untuk segala hal ya, di dalam segala hal. Kita tetap harus bersyukur. Dan ya, itu kiranya menjadi doa-doa kita juga, sehingga kita dimampukan untuk bisa mengklaim kekuatan surga buat kita. Ya, mungkin kalau tadi judulnya adalah alasan untuk bersyukur, ya berarti memang karena ada hal yang kita pintakan. Dan apa yang kita mintakan pasti sesuai dengan apa kebutuhan daripada orang, jemaat, ataupun objek daripada yang kita doakan. Dan dalam hal ini ya Paulus menunjukkan di dalam 2 kisah ini, baik kepada jemaat di Filipi dan Kolose, bahwa dia paham apa sih yang menjadi kerinduan terhadap jemaat ini. Kenapa? Karena dia tahu apa masalahnya daripada jemaat ini, dan yang dia pikirin apa solusinya yang bisa membuat jemaat ini terus bertumbuh. Jadi alasan kenapa kita bersyukur adalah ya karena kita mencari, pengen mengetahui rencana Allah itu seperti apa. Jadi bukan berarti kita nggak usah tahu rencana Allah, toh semuanya juga bisa. Nggak begitu juga. Karena kita pernah belajar ini di dalam beberapa kuartal sebelumnya mengenai kitab Mazmur. Jadi itu adalah kalau kita mendengar suara Allah, dengan kita tidak mendengar, bisa saja dua-duanya selamat. Tapi yang tidak mendengar akan menjalani kehidupan dengan sengsara. Selamat sih selamat aja. Tapi kalau yang mendengar ya hidupnya lebih tidak bermasalah, bisa kita bilang. Kita mau yang mana? Ya dua-duanya selamat ya, tinggal pilih aja mau yang mana. Kan bahkan di dalam hal itu pun bagi orang yang agak universalis dan generalis yang lebih liberal pun pasti tetap, oh ya betul lah, daripada saya terlalu hedon, ya saya mungkin juga masuk surga, tapi dengan tertatih-tatih, mau begitu. Ya terserah gitu kan, kepadamu diberikan berkat dan kutuk, pilihlah hidup. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Dan Paulus mau supaya jemaat di Filipi dan jemaat di Kolose ini tahu dan mereka memilih kehidupan itu. Oke, terima kasih Pendeta, terima kasih teman-teman yang sudah berdiskusi bersama. Dan sekali lagi diingatkan setiap kali akhir dari diskusi kita, kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran pekan ini ataupun triwulan ini, yaitu mengenai Filipi dan Kolose, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan membahasnya di sesi tanya jawab. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih banyak Pendeta untuk waktunya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah mengirimkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama Pendeta, ada pertanyaan yang sangat menarik nih sekali Pendeta. Kita sudah di pelajaran yang baru mengenai Filipi dan Kolose. Pertanyaannya sebagai berikut. Pendeta mau tanya, Paulus kan di penjara. Bukannya kalau di penjara itu nggak bebas ya? Kok bisa Paulus tulis-tulis surat ke banyak jemaat, terus isinya tentang pemberitaan Injil? Bukannya Paulus ditangkap karena itu? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk pertanyaan dari Saudari Yohana. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, kita mau lihat bagaimana sih kondisi penjara pada saat itu ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih latar belakangnya, apa yang terjadi dengan Rasul Paulus ya. Mari kita buka Kisah 26 ayat 30-32. Jadi ini kan peristiwa di mana Rasul Paulus dituduh oleh orang-orang Yahudi. Lalu akhirnya dia dibawa ke mahkamah agama. Lalu apa yang terjadi? Mahkamah daripada pemerintahan Roma. Apa yang terjadi kemudian? Kisah 26 ayat 31-32.
Ayat 31, sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Baik, jadi ketika itu Rasul Paulus dituduh dan akhirnya dia diadili dan akhirnya dia naik banding ke kaisar. Dalam proses naik banding ke kaisar, akhirnya dia tibalah di tempat kekaisaran, yaitu di kerajaan Roma, berarti di ibu kota Roma. Apa yang terjadi dengan dia ketika dia dipenjara di ibu kota Roma? Dalam Kisah 28 ayat 30 sampai 31. Kisah 28 ayat 30 sampai 31 dikatakan, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia tahanan rumah, bahkan dia yang bayar sendiri itu. Rumah di mana dia berada. Jadi bukan penjara yang seperti kita bayangkan pada saat sekarang ini. Kenapa apa yang terjadi dengan Paulus? Karena memang dia bukan orang sembarangan. Kisah 22 ayat 25 sampai 29 menceritakan kepada kita bagaimana dia. Ya. Kisah 22 Ayat 25 sampai 29. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rum, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya. Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rum. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rum? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, keluarga negaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur dan kepala pasukan itu juga takut. Setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rum. Nah, jadi Paulus juga milik warga negara Rum, nggak sembarangan itu. Ya. Bahkan tadi dikatakan bahwa dia beli perwira itu, katakan. Dia susah sekali untuk dapatkan warga negara Rum. Dan Paulus warga negara Rum. Sehingga dia memiliki keuntungan-keuntungan dengan kewarganegaraan warga negara Rum dia. Roma, warga negara Roma. Sehingga akhirnya waktu dia ditawan, dia dapat fasilitas tahanan rumah. Dan sehingga dia boleh menerima tamu. Dan dia akhirnya di situ memiliki akses untuk memberitakan Injil. Dan bahkan dia menulis akan surat-surat kepada jemaat-jemaat. Itulah kondisinya dalam pemenjaraan Rasul Paulus. Baik, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Wah, luar biasa ya. Jadi kita punya pemahaman yang baru bahwa pada saat itu Paulus tidak di penjara seperti yang kita bayangkan penjara sekarang, tapi di tahanan rumah. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Roy Karen. Apa istimewanya jemaat Filipi dan Kolose dibanding jemaat-jemaat lain yang Paulus layani? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk Saudara Roy Karen, pertanyaan yang bagus. Jadi memang sekarang sekolah sahabatnya kita lagi membahas tentang Filipi dan Kolose. Jadi kita akan biasanya setiap 3 bulan sekali topik pembahasannya berganti. Ada kitab-kitab sebelumnya yang dibahas ya. Baru saja 3 bulan yang lalu kita membahas kitab Yosua. Sekarang kita membahas kitab Filipi dan Kolose. Tapi memang ada keunikan tersendiri dari dua jemaat ini. Yang pertama adalah bahwa memang Paulus sangat mempunyai hubungan yang erat sekali dengan jemaat di Filipi, ya. Jadi mari kita baca dalam Kisah 16 ayat 12. Kisah 16 ayat yang ke-12. Karena Filipi adalah jemaat pertama di Eropa. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi memang ya Filipi kota pertama ya di Makedonia itu bagian di Eropa itu. Jadi itu kota perantauan orang Roma katanya. Lalu yang berikut adalah memang coba kita lihat Filipi sekarang dalam Filipi 1 ayat 7 sampai 8. Filipi 1 ayat 7 sampai 8. 7 dan 8. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberitakan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Lihat ini hubungan yang sangat erat sekali antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi. Selain dia jemaat pertama di Eropa, di mana Paulus yang mendirikan itu jemaat, tapi dia Filipi sangat membantu akan pelayanan Rasul Paulus. Lalu yang berikut dengan Kolose.
Kolose, mari kita buka di dalam Kolose 1 ayat 7. Kolose 1 ayat yang ke-7. Hmm. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi Kolose bukan dibangun oleh Paulus, tapi oleh Epafras. Itu. Jadi lalu kejadian Kolose 2 ayat 1 dan 5. Kolose 2 ayat 1 dan 5, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ayat 5, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi itulah yang terjadi ya. Kalau tadi Filipi dia mempunyai hubungan yang sangat erat sekali karena dia membuka itu jemaat. Tapi di Kolose itu bukan Paulus membuka, tapi Paulus punya beban untuk keberadaan jemaat di Kolose. Makanya dia tulis betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Walaupun dia tidak ada, tapi rohnya ada bersama dengan dia dan dia mendoakan. Jadi bila mana kita lihat di dalam Filipi ya, Filipi Paulus menulis bagaimana kita gereja menghidupkan kehidupan Kristiani yang penuh dengan sukacita dan pengharapan dan kerendahan hati sebagaimana Kristus tunjukkan. Lalu untuk Kolose dia menjelaskan bahwa Kristus ini, Sang Mesias ini adalah oknum ilahi yang datang untuk kita, untuk keselamatan bagi kita. Itu diungkapkan di dalam kitab Kolose karena ada kekhawatiran dari Rasul Paulus tentang kondisi jemaat Kolose pada saat itu. Jadi dua-duanya istimewa di hadapan Tuhan bagi Paulus untuk pelayanannya. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih banyak pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman, kalau misalnya masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita baik pekan ini ataupun triwulan ini tentang kitab Filipi dan Kolose, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita kembali lagi ke studio. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, waktu-waktu yang indah boleh kami gunakan dalam diskusi ini untuk boleh mencari, mengetahui bagaimana kami boleh bersyukur atas doa-doa kami, dan kenapa kami harus bersyukur, dan apakah yang menjadi permintaan-permintaan yang boleh menimbulkan rasa syukur itu ya Tuhan. Kami mengetahui keadaan, permohonan doa daripada masing-masing, daripada kami yang hadir maupun yang menyaksikan dimanapun dan kapanpun, biarlah juga boleh Engkau tunjukkan kepada mereka semua dan kami semua, bagaimanakah kami akan dapat boleh bersyukur atas berkat yang Engkau akan berikan kepada kami, dan akan terus berikan kepada kami. Biarlah Engkau terus memimpin kami di dalam segala kehidupan kami, dalam segala kebutuhan kami. Dalam jodoh pengharapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Kevin, dan juga Iin. Kita sudah berdiskusi bersama dan kiranya pelajaran ini dapat membantu kita untuk meningkatkan, memperkaya kehidupan doa kita, di mana kita menaikkan doa-doa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, dan kita menaikkan ucapan syukur di dalam apapun kondisi yang Tuhan percayakan kepada kita, karena kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.